Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita akan masuk ke bab yang baru ya di matan Ajurumiyah di halaman 13. Babnya bab marfu'atul asma. Bab marfu'atul asma. Berarti ini kajian sudah bukan lagi kata, tapi sudah masuk ke sesi kedua, yaitu kajian kalimat. Mulai dari sekarang. Kalau yang halaman 1 sampai halaman 12 itu baru muqaddimah di jenis-jenis kata. Nah, hari ini kita akan masuk ke kalimat ya. Kalimat. Judulnya bab marfu'atil asma. Nah, mungkin kita akan sedikit-sedikit bahas yang ini. Karena ini sudah masuk ke kalimat. Jadi marfu'atul asma itu sudah masuk ke kalimat sempurna yang kita sebut kalam. Sedangkan kemarin baru kata. Jadi halaman 1 sampai 12 ya, itu hanya bahas tentang kata. Kata per kata saja. 1 sampai 12 itu hanya kata saja. Dalam bahasanya kalimah. Kalimah. Bahasa kitanya kata. Sedangkan halaman 13 sampai tamat, nah ini membahas tentang kalimat. Dan di sini yang kalimah yang kemarin ya, itu ada isim, ada fi'il, ada huruf. Isim, fi'il, huruf. Isim dengan jenis-jenisnya. Baik isim yang mabni atau isim yang mu'rob. Kemudian fi'il, baik fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Huruf pun sama, baik huruf jar, huruf nasab, huruf jazm. Itu yang sudah dibahas 1 sampai 12. Jadi khusus bahas tentang kata halaman 1 sampai 12. Silahkan nanti diulang-ulang kembali, termasuk yang di Ustadz Aceng Zakaria itu ya, di kitab Al-Muyassar. Nah, sekarang sudah masuk ke kalimat atau kita sebut kalam. Ada yang menyebutkan jumlah mufidah. Jumlah mufidah. Nah, di sini untuk masuk ke kalam, isim. Nah, yang isim kita dahulukan dulu yang marfu. Makanya disebut marfu'atul asma. Kalau babu marfu'ati ya. Kalau awal lagi marfu'atul asma. Isim-isim yang marfu. Atau al-asma'ul marfu'ah. Isim-isim yang marfu. Marfu'atul asma. Jadi isim-isim yang marfu. Berarti isim-isim yang marfu bukan lagi membahas yang di sini. Bukan. Tetapi membahas dia sudah masuk ke dalam kalimat sempurna. Nah, ini yang paling penting ini dulu. Maka Syekh Al-Jurum, Syekh Ason Haji, nah beliau menjelaskan marfu'at itu ada 7. Sab'ah, 7. Nah, kita akan pelajari mulai dari sekarang yang 7 ini. Yang 7 ini. Jadi ada marfu'atul asma, ada mansubatul asma, ada majruratul asma. Nanti cara belajarnya marfu'atul asma kita tamatkan dulu yang 7 ini. Dan ini satu demi satu, memang agak lama yang ini ya. Satu demi satu, tapi yang penting faham dulu. Yang penting marfu. Marfu, isim yang marfu. Berarti ingatkan dulu, ingatkan juga yang isim yang mu'rob yang 10. 10 isim mu'rob.
bermula dari isim mufrad, berakhir di 10 berarti. Al ismu al mudofu ila ya'il mutakallim. Nah, perdalam ini ya dari isim mufrad sampai isim mudhof ila ya'il mutakallim. Nanti kita masukkan isim yang tadi ke sini yang marfu gitu. Tapi harus tahu tandanya. Kalau tanda rofa ya marfu, tanda rofa mufrad apa? Doma. Tanda rofa musanna? Tanda rofa musanna apa? Alif. Tanda rofa jamak muzakkar salim? Wawu. Tanda rofa jamak muannas salim? Domah lagi. Doma. Tanda rofa jamak taksir? Doma. Tanda rofa asmaul homsah? Wawu lagi. Tanda rofa goir munsorib? Doma. Total berapa barusan? 7. Lihat. Ini berarti mufrad. Terus musanna, jama mudzakkar salim, jama muannas salim, jama taksir, asmaul homsah, isim ghair munsharif. Berarti tanda rofanya total ada berapa? Yang sama gabung. Jadi ada 3 tanda rofa. Nah, ini nanti masuk ke sini. Ada yang dengan harokat, ada yang dengan huruf. Yang dengan harokat berarti domah. Yang dengan huruf 2, 1 alif, 2 wawu. Yang dengan wawu apa saja? Jama mudzakkar salim, asmaul homsah. Yang dengan alif, musanna. Yang dengan domah banyak nih. Memang aslinya ini ya. Asli rofa itu doma. Ini cabangnya. Jadi aslinya doma. 1 mufrad, 2 jama muannas salim, 3 jama taksir, 4 asmaul homsah. Jadi 4 tuh. Nah, kuasai ini baru masuk ke sini. Karena saat dalam Al-Qur'an, dalam hadis, oh ini ada dengan akhiran. Ingat, nahu itu akhirannya. Ternyata dengan doma, isim. Ingat isim ya, ini isim. Isim ini akhirannya doma. Oh ternyata ini mah akhirannya ada alif, bukan iya. Ini dengan wawu. Nah kalau diperhatikan itu, nah itu tanda-tandanya. Yang kita bahas adalah yang marfu dulu. Katanya ada 7. Jadi kalau menemukan 7 ini harus marfu. Harus marfu. Yang 7 ini harus marfu. Tidak boleh nanti jadi nasob, tidak boleh harus itu. Makanya tinggal hafalkan marfu'atul asma itu ada 7. Dan ini umdah, kalimat inti. Bukan kalimat tambahan. Nah di sini ada 7 itu. Baik kita baca. Kita baca ini globalnya dulu ya. Sesi pertama kita bahas ini saja. Nanti setiap pertemuan satu ini ya. Berarti 7 pertemuan ke depannya. 7 pertemuan idealnya. Tapi biasanya satu teh jadi 2 pertemuan. Biasanya gitu ya. Ya, tergantung. Baik, kita baca bareng-bareng ya. Yang halaman 13. Babu marfu'atil asma'i. Kalau setelah babu diidofahkan ya, jadi mudhof ilaih. Majrur mudhof ilaih itu. Jadi marfu'ati. Kalau ini kan marfu'atu karena tidak ada bab langsung. Karena kalau awal-awal marfu kan, tapi karena sudah dalam rangkaian, jadi babu marfu'atil asma'i. Kalau mau di ini babun
marfu'atu, kalau babun marfu'atul asma'i. Tapi biasanya diidofahkan ya. Diidofahkan teh dijadikan mudhof dan mudhof ilaih karena dua-duanya isim. Baik, kita ulang. Babu marfu'atil asma'i. Al marfu'atu sab'atun. Wahia al fa'ilu wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Wal mubtada'u wa khabaruhu wasmu kana wa akhwatiha. Ini diwasol ya, kalau tidak wa ismu gitu ya. Aslinya ismu, wa ismu kana, karena diwasolkan. Boleh di wakof juga boleh ya. Wa ismu kana wa akhwatiha. Wa khobaru inna wa akhwatiha. Wattabi'u lil marfu'i wa huwa arba'atu asya'a. An-na'tu wal 'atfu wat tawkidu wal badalu. Kita artikan bareng-bareng. Babu marfu'atil asma'i. Nah, boleh di situ dulu diambil isim-isim yang marfu atau marfu'nya isim-isim. Boleh ya. Tapi biasanya kita artikan isim-isim yang marfu. Dia itu mudhof ilaih tapi diartikan naat man'ut. Nih ilmu baru nih. Kan ini tuh mudhof ilaih. Jadi marfu'atu al asma'i. Biasanya kita artikannya kalau ini kan ini mudhof. Masih ingat? Ilap deui. Wah, berarti pasangan mudhof yang wajib jar apa? Mudhof ilaih. Nah, ini wajib jar. Nah, kalau model susun mudhof ilaih atau idofah. Kalau susunnya idofah, ya, kita artikan biasanya di sini di mudhofnya ada katanya. Berarti marfu'atu marfu'nya isim. Marfu'nya isim. Tapi yang model begini, ini kan mudhof ilaih. Bisa kita ungkapkan tidak dengan mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu idofah ya, al-idofah. Disandarkan satu isim ke isim yang lain. Nah, ini idofah, prosesnya idofah. Susunnya susun mudhof ilaih. Tapi bisa kita artikan naat man'ut. Ilmu baru ini ya, naat man'ut. Bagaimana cara balikan dua kata tersebut? Asma jadi di depan, marfu'at jadi di akhir. Berarti al asma'u. Tuh. Terus karena naat man'ut harus mutobik. Mutobik itu harus sesuai. Kan ini ma'rifah kan ya? Nah, marfu'at juga harus dimakrifahkan. Berarti tambah apa? Al. Jadi tu'ti. Tuh, kan mutobik. Ini naat ada yang mengatakan sifat ya. Sifat, tapi kita sebutkan saja naat. Nah, akan dibahas nanti naat. Sedangkan pasangan naat adalah man'ut.
man'ut. Naat itu tergantung man'ut. Maka kalau ini kita artikan yang, dalam kurungnya yang. Tuh. Jadi dua bentuk ini boleh dua-duanya. Kalau ini pakainya marfu'nya isim. Kalau ini al asmaul marfu'atu isim yang marfu'. Kalau banyak isim-isim yang marfu'. Ini marfu'nya isim-isim. Ya, jadi cara mengungkapkan boleh dua ya. Nah, ini ilmu ya. Jadi cara mengungkapkan boleh dua. Satu dengan model idofah. Yang kedua naat. Maka cara mengartikan itu biasa dinaatkan. Tuh lihat tadi. Marfu'atul asma. Artinya apa? Isim yang marfu. Ya tapi di mana gitu ya? Dari sini asal muasalnya. Yang ini diidofahkan. Yang ini dinaatkan. Makanya artinya boleh dua. Marfu'nya isim-isim. Atau isim-isim yang marfu. Ciri yang itu adalah dia naat. Cirinya begitu. Itu kesempurnaan dalam menerjemahkan. Makanya isim-isim yang marfu. Berarti ini kan al asmaul marfu'atu. Marfu'nya isim. Ini marfu'nya isim-isim. Marfu'atul asma'i. Imam Ajurum Ason Haji menggunakan model apa? Idofah. Menggunakan idofah. Yang lain kadang menggunakan ini. Ustadz Aceng menggunakan ini nih, Ustadz Aceng. Allahu yarham. Nah, ya patorsan itu tambahan ilmu. Boleh, ya betul. Kan ini idofah ya. Jadi kita artikan isim-isim yang marfu. Ini prosesnya gitu. Prosesnya begini. Kenapa harus dibalik? Karena naat itu sifat marfu. Baik, sebelum ke sini. Rumah baru. Rumah baru. Ari sifatnya rumah atau baru? Oh, rumah baru. Sifat itu baru. Maka disimpan sifat itu di akhir. Ya, rumah baru. Baitun jadidun. Baitun jadidun. Rumah yang baru. Barunya rumah bisa tidak? Barunya rumah. Jika iya marfu'nya isim. Terawasan ya. Berarti sudah saja itu ya. Itu kadang-kadang modelnya begini ya. Makanya kenapa marfu'at kenapa bisa dibalik? Karena memang ini sifat. Jadi kia mudhof nate sifatnya naat. Mudhofnya itu sifat. Sifatnya naonnya bukan benda. Kalau mudhofnya bukan benda, yaitu sifat, maka boleh dibalik seperti ini. Ari benda mah ulah ya. Contohnya benda naon ya yang mudhof ilaih. Tapi mudhof nanti benda. Contohnya naon? Contohnya naon? Iya, mudhofnya benda. Kalau mudhofnya benda bukan sifat, tidak boleh di sini diginikan, tidak boleh. Ya. Nah, kolamun sok teruskan yang mudhof ilaih. Itu mah sifat. Ini mah yang ini dulu. Kolamu ari idofah teh kieu. Digana can apal mah nya.
Idofah teh pokoknya mah ada arti di dalamnya itu, di dalamnya seolah-olah ada min atau ada fi atau ada li, kadang-kadang kaf, kadang-kadang min fi'li. Sekarang lamun tadi kolamun jadidunnya, apakah kolamun jadidun nih? Lihat, saya tuliskan kolamun jadidun. Mudhof ilaih harus masuk tiga, ya harus masuk salah satu dari tiga yang ini. Kolamun artinya apa? Spidol. Jadid baru. Bisa tidak masuk kolamun pakai min jadidin? Tidak. Atau kolamun fi jadidin, spidol di dalam baru. Ada ngerti ya? Atau yang tadi min, spidol dari baru. Tidak. Atau li, kepunyaan, milik. Kolamun li jadidin, spidol milik baru. Bisa tidak? Kalau tidak berarti ini bukan ido. Itu gampangnya. Apalkan min fi'li dan kaf. Kaf jarang-jarang. Min fi'li. Untuk memaknai idofah. Bisa tidak min? Sekarang saya ganti. Qalamu Muhammadin. Nah, lihat. Qalamu Muhammadin, spidol Muhammad. Bisa tidak? Qalamu atau kira-kira kemana masuknya? Masuk tidak min fi'li? Li, berarti qalamun li Muhammadin. Spidol milik, berarti ini harus idofah. Yang ini bukan idofah. Kalau mutobik begini berarti naat, man'ut, naat. Tiga yang harus diperhatikan oleh kita ya. Banyak terjebak. Tiga. Satu, susunan idofah. Kedua, susunan naat. Nah, ketiga susunan mubtada khobar. Susunan mubtada khobar. Itu teh mirip tapi sebetulnya jauh sebetulnya. Kalau sudah paham, tapi yang belum paham teh masih bingung. Ini saja lihat. Saya tambahkan ini susunan apa? Qalamun jadidun. Naat, man'ut. Berarti artinya apa? Pulpen yang baru. Qalamu Muhammadin. Susunan apa? Susunan apa? Idofah. Artikan pulpen milik Muhammad. Ya. Pulpen milik Muhammad. Nah, qalamun kan dia bukan sifat, benda. Nah, kalau benda jangan dibeginikan, tidak boleh ya. Kalau benda. Tapi kalau sifat mah begini. Kalau sifat mah apa namanya? Qalamu Muhammadin. Qalamun benda, Muhammad benda. Jadi kalau benda yang benih tidak boleh diseperti ini kan. Nah, ini mah sifat. Paham tidak maksud sifat atau naat? Naat mah sifat dari benda itu. Anak soleh. Soleh sifat bukan? Nah, berarti gunakan naat man'ut. Kalau ini mah bukan. Ini mah nu iya we pokoknya mah. Jadi ciri naat mah dia artinya sifat ya. Sifat satu benda. Wajah buruk. Buruk sifat bukan? Berarti gunakan naat man'ut. Sifat mausuf. Jadi susunan tarkibnya itu nanti kita lihat. Ini susunannya apa yang tepat. Kalau kepemilikan atau kalau di atau dari, nah kesini kan keidofahkan. Kalau tidak masuk tiga yang ini berarti masuk bisa ke sini. Atau kalau tidak masuk ke satu lagi apa tadi? Mubtada khobar. Lihat. Jadi tiga ya. Apakah ini idofah
ataukah dia na'at man'ut, ataukah mubtada. Mubtada, kalau mubtada berarti pasangannya khobar. Ya, saya ini kan al-qalamu jadidun. Nah, tiga nu saminya. Ini baca. Ini baca. Hanya beda alif lam itu beda. Beda alif lam, beda. Ini ada alif lam, ini tidak ada. Baik, ini baca lagi. Artinya pulpen yang baru. Pulpen yang baru, spidol yang baru. Berarti susunannya tarkib namanya. Susunannya apa? Nah, ada yang tuh. Baik, sekarang baca ini. Jangan ditanwin. Artinya pulpen milik atau kepunyaan Muhammad. Itu ciri khas idhofah. Min atau fi atau li. Contoh yang lain biar paham. Sekarang hari apa? Yaumus sabti. Baca. Artikan hari Sabtu, hari yang Sabtu. Hari Sabtu. Sekarang hari yang satu, benar salah? Pakai yang. Salah. Berarti jangan masuk ke atau sifat, jangan. Sekarang kita coba-coba. Yaumus sabti. Hari dari Sabtu. Bisa? Tidak. Hari di waktu atau hari pada waktu Sabtu. Nah, bisa berarti ini di dalamnya seolah-olah ada fi yaumus sabti. Oh, berarti sudah masuk, inilah disebut idhofah. Beda dengan mubtada khobar. Al-qalamu jadidun. Mubtada khobar mah beda dengan yang dua yang ini. Ini sempurna belum? Qalamun jadidun sempurna belum? Sempurna kumaha cik? Pulpen itu pulpen yang baru. Pulpen saya tuliskan pulpen jadidun kan baru. Baru. Tapi ada yang ya. Pulpen yang baru. Ini kan naat. Sempurna belum? Sempurna atau tidak? Sempurna kumaha? Pulpen yang baru. Sempurna tidak? Pulpen yang baru. Mobil yang mewah. Rumah yang indah. Belum itu. Cing. Sempurna belum? Naat nih. Pulpen yang baru. Baju yang biru. Sempurna belum? Belum itu. Belum? Sepakat belum? Iya berarti susunan naat, susunan sifat belum sempurna. Belum sempurna. Hah? Karena apa? Ya belum sempurna. Qalamun jadidun, naon gitu. Paham ya? Sekarang kedua, qalamu Muhammadin. Ini susunan apa? Tarkib apa? Idhofah. Kono ciri idhofah mah aya isim kedua majrur gitu gampang nama tuh. Mudhof ilaih itu wajib majrur. Berarti kalau idhofah lihat pulpen milik Muhammad. Sempurna belum? Pulpen milik Muhammad. Belum. Ya, pulpen Muhammad. Ya pulpen Muhammad. Naon gitu. Pulpen Muhammad.
pulpen Muhammad. Belum sempurna. Nah, kalau ingin sempurna yang ini. Mubtada, khobar. Ciri khasnya, lihat. Mubtada itu ma'rifah. Oh, dimakrifahkan. Ciri khas. Ciri khas. Kalau khobar, jangan. Nakiro. Ini harus paham tiga uslub. 3 susunan. Susunan idofah, susunan na'at atau sifat, susunan mubtada, khobar. Lihat, sekarang mah sempurna. Al-qalamu, pul, pen, ada al. Itu jadidun baru. Pulpen itu baru. Sudah jelas. Sekarang saya terangkan. Pulpen yang baru. Masih ada pertanyaan tidak? Ada. Kalau ini yahsunus sukut. Karena sudah jadi kalam. Sudah menjadi kalimat yang sempurna. Al-qalamu jadidun. Pulpen itu baru. Sekarang qalamun jadidun. Pulpen yang baru. Naon itu teh? Nah, pulpen mana? Misalkan kalau ditambahkan bisa. Qalamun jadidun. Patah. Apa patah? Maksurun. Bisa kalau begitu. Pulpen yang baru pecah gitu, patah. Berarti harus ada tambahan. Termasuk ini qalamu Muhammadin. Pulpen Muhammad, apa gitu. Misalkan kita tambahkan pulpen Muhammad hilang. Nah, berarti hilang itu berarti sempurna jadinya. Berarti ingat, 2 yang ini belum sempurna. Tapi kalau mubtada khobar itu pasti sempurna. Makanya cara mengartikan, lihat. Cara mengartikan. Qalamun jadidun. Artikan. Pulpen yang baru. Yang. Karena naat man'ut. Cirinya yang. Kedua. Baca. Kalau sudah tahu di dalam yang ini, boleh artikan munculkan itu. Berarti itu, ini apa? Seolah-olah li ya. Berarti artikan pulpen milik Muhammad. Pulpen kepunyaan Muhammad. Itu lebih sempurna. Lebih sempurna. Makanya ada tidak sifat di sini? Tidak ada. Itu ke sini. Ya. Pulpennya saya hapus ini ya. Makading candi fotonya. Pulpennya qalamuhu li Muhammadin. Ini mubtada li Muhammadin khobar. Pulpennya milik Muhammad. Jadi adanya. Kalau adanya jadi ke sini. Jadi jelas ini mah. Pulpennya milik Muhammad. Nah, berarti begini. Kalau ini kan belum. Pulpen milik Muhammad. Pulpen milik Muhammad. Ya, pulpennya mana? Oh, yang ini. Yang ini. Ya, bisa saja. Tapi ini masih belum sempurna. Jadi mudhof ilaihi itu seolah-olah sempurna. Tapi kan ada yang harus ditambahkan. Contohnya yang lain ya. Nabi Muhammad gelarnya apa? Rasulullah. Lihat. Rasulullah. Utusannya Allah. Seolah-olah sempurna. Tapi kan Rasulullah belum masuk ke wilayah jumlah sempurna. Rasulullah cek orang mahnya sempurna. Padahal belum. Ya apa maksudnya?
Misalnya ada qala Rasulullah. Oh, berarti sudah sempurna. Dia masih dalam wilayah kata. Ini masih di wilayah kata, ini masih di wilayah kata, hanya ada dua kata ini ya. Tapi belum sempurna, disempurnakanlah oleh mubtada khobar. 3 ya harus diingat. Bedanya mudof ilaih, bedanya naat man'ut, bedanya mubtada khobar. 3 ini banyak orang yang belum paham. Cirinya apa? Yang 2 ini belum sempurna. Qalamu Muhammadin misalkan apa ya? Hilang. Doa hilang, telah hilang. Kalau yang ini sudah sempurna, al-qalamu jadidun. Ciri mubtada khobar lihat. Kalau mubtada itu ma'rifah, kalau khobar itu nakiro, tidak boleh mutobik. Yang wajib mutobik itu yang ini, naat, ini wajib mutobik. Sesuai. Sesuai nyeples kita. Mutobik mah. Ciri nanti sesuai weh pokoknya. Contoh saya tambahkan, khalifah yang 4 namanya al-khulafa'u ar-rasyidun. Lihat. Idofah bukan. Bukan. Mubtada khobar bukan. Bukan. Mubtada khobar mah mubtada ma'rifah, khobar nakiro. Iman dua-duanya mutobik. Berarti apa? Naat man. Mana naatnya? Kade naatnya di akhir. Mana naatnya? Ar-rasyidun. Mana man'utnya? Al-khulafa'u. Mutobik. 1 dari apanya mutobiknya samanya dari apa? Tong alif lam nyebatna. Kebisita ya alif laman. Ma'rifah. Ma'rifah ini ma'rifah. 1, 2. Jama. Ini jama, ini jama. Walaupun beda jama. Ar-rasyidun jama apa? Jama muzakkar salim. Al-khulafa'u jama taksir. Walaupun beda, tetap dua-duanya jama. Benar. Ketiga, ada 4 ya. Muzakkar, muzakkar. 3. Baru terakhir, i'rob. I'rob. Harokat akhir. Ini rofa, ini rofa. Ini rofa dengan doma. Karena ini tah. Ya. Ini mufrad. Ini jama muannas salim. Ini jama taksir karena jama taksir. Dia mufradnya dengan domah karena jama taksir. Ini mufradnya dengan wau karena kadieu meureun. Yang bawah. Palingan ngaharulangnya. Ya itu siga wau padahal domah. Karena jama. Nah, walaupun beda jamannya tapi ciri khas naat manut begitu. Nanti apa ya? Harus teliti gitu dalam mengungkapkan yang begini. Ini teh idofah atau naat atau mubtada khobar. Kalau judul ingat selalu. Kalau judul biasanya ya judul biasanya idofah. Sok kita buktikan 3 nama kitab. Sok apa? Sebutkan. Yang ingat saja. Nama kitab. Sahihul Bukhari. Di mana ditulis? Ayo Pak Tony ya. Oh lah. Semua nama kitab. Itu biasanya begitu. Nama kitab itu.
Teruskan dua lagi, nama kitabnya apa? Fathul, padahal seueur kitabnya. Fathul Bari. Satu lagi. Anu sok dikaji fikih di kita. Nah, Bulughul. Baik, tiga ini ya. Jadi kadiheula karena di atas judul ada itu perlu kita bahas. Nah, lihat. Satu apa? Sahih. Sahih Al-Bukhari. Gitu ya, belum diberi harokat. Kedua, Fathul Bari. Ketiga, Bulughul. Dengan tiga nama kitab saja sudah terbaca. Iya teh bukan mubtada khobar. Tidak belum sempurna. Bukan naat, tapi pasti ini idofah. Lihat, yang ini bacanya kalau diidofahkan bagaimana? Bulughul. Tuh. Bulughul Maromi. Ini susunan apa? Idofah. Ini baca Bari. Fathul Bari. Ciri khasnya kan jar. Ini jar karena sebagai mudhof ilai. Al-Bari jar. Nah, tapi aneh. Nah, jar tayai. Ada masih ingat? Itu namanya dihapus ayat 10 ya. Nah, isim maksur. Nomor berapa? Nomor 9. 8 maksur, 9 mankus. Ini isim apa? Mankus. Ciri mankus itu domah muqad asal fathul bariyu yu tapi sikol berat. Maka disukunkan. Ini seolah-olah ada doma. Berarti ini majrur. Majrur. Berarti ini mudhof ilai. Terakhir baca. Tuh, kan? Ini mah ada tasydid. Bukan mankus ini mah. Kalau mankus kan tidak tasydid. Ini mah biasa isim biasa. Sahihul Bukhari. Baik. Ini idofah, ini idofah, ini idofah. Nah, kalau idofah kira-kira masuk ke mana gitu. Baik, secara gampang. Sahih Bukhari. Sahih dari Bukhari. Sahih pada Bukhari, di dalam Bukhari, atau sahih milik Imam Al-Bukhari. Min atau li. Li. Sahih lil Bukhari. Ini kitab sahih kepunyaan Imam Al-Bukhari. Fathul Bari. Al-Bari itu Allah. Allah. Al-Fathu membuka. Pembukaan. Membuka. Membongkar. Min fi li. Min. Dari. Ini dibukanya itu dari Allah. Atau milik. Udah dekat-dekatnya. Pokoknya dekat itu ya. Sekarang bulughul maram. Bulugh sampai maram tujuan. Bulughul maram. Nah, pi. Sampai pada tujuan. Berarti ada fi di dalamnya. Berarti ini masuk idofah. Jadi idofah itu cirinya ini saja. Min fi li. Kak juga. Di sini ada. Berarti masuknya ke mana itu teh? Oh, di syarahnya ya. Min fi'li. Baik. Sekarang kita masuk ke matan. Ini menghafalkan saja yang 7 ya. Yang ini nih. Marfu'atul asma ada 7. Kita baca bareng. Kita terjemahkan. Yang pertama apa? Yang 7. Sab'atun. Atau artikan. Al-marfu'atu sab'atun. Artikan.
Marfu isim itu ada 7. Ini apa kira-kira? Mubtada khobar, naat man'ut, atau idofah? Al marfu'atu sab'atun. Kira-kira apa? Mubtada khobar. Kalau mubtada khobar itu marfu itu ada 7. Mana mubtadanya? Mana khobarnya? Nah gitu. Kan ari ciri mubtada mah ma'rifah, ciri khobar nakiro, no, ciri khasnya itu ya. Ada 7, sebutkan saja. Sebutkan saja. 1 fa'il, 2 teruskan maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Bahasa gampangnya tulis apa? Apa? Atau al maf'ulu maf'ul bi alladzi yang lam yusamma, apa yusamma? Dinama, disebut. Yang tidak disebutkan fa'iluhu, fa'ilnya. Maf'ul bi yang tidak disebutkan fa'ilnya. Apa itu? Bahasa gampang kita. Nah itu. Naibul, tulis di situ. Naibul fa'ili. Naibul fa'il. Nah jadi terus ditanya. Ini idofah, naat, mubtada khobar. Ini tulisan begini. Idofah. Cirinya apa? Jar di isim kedua, ya. Di isim kedua. Baik. Itu yang kedua. Diulang. 1 apa? Fa'il. 2 apa? Jangan dulu, ini dulu. Al maf'ulul ladzi lam yusamma fa'ilhu. Jangan diartikan ini ya. Al maf'ulul ladzi lam yusamma fa'ilhu. Gampangnya nah baru ke situ ya. Naibul fa'il. 3 7 semuanya. Mubtada 4 khobar 5 isim kana wa akhwatiha 5 itu ya. 6 khobar inna wa akhwatiha. Terakhir 7 tabi' lil marfu. Bahasa kita biasanya apa? Tawabi. Tawabi jama'. Lihat, ada 7. Saya hapus yang ini, ada 7. Semuanya ada 7. 1 fa'il, 2 langsunglah rubah saja biar gampang. Naibul fa'il, 3 4 5 6 7. Istilah ini wajib hafalkan Sabtu depan ya. Namanya. Karena sadayana namanya. 1 fa'il. 2 naibul fa'il. 3 mubtada. 4 khobar. Khobarul mubtada aslinya. 5 isim kana. Ismu kana wa akhwatiha. 6 khobar inna wa akhwatiha. Terakhir 7 at-tawabi'. Menghafalnya begini. Runut ya. Menghafalnya begini. 2 pertama hafalkan. 1 apa?
Diulang. 2 kemudian. Nah, 2 kemudian. Isim kana, khobar, inna. Biar gampangnya itu. Jadi ngapalkannya ini. Terakhir, tawabi. Ini yang 2 ini dia masuk ke jumlah fi'liyah. Nah ini ciri khasnya. Jumlah fi'liyah. Yang 2 berikutnya masuk hanya ke jumlah ismiyah. Tuh kan jadi masing-masing beda. Ismiyah. Kalau yang 2 ini dia masuk dari mubtada khobar ke sini. Isim kana dan khobar inna. Dia masuknya ke mubtada khobar. Jadi kuatkan dulu mubtada khobar baru masuk kana dan saudara-saudaranya, inna dan saudara-saudaranya. Jadi bayangkannya begitu, di jumlah fi'liyah 2 kemungkinan, fa'il atau naibul fa'il. Kalau jumlah ismiyah mubtada khobar. Kalau isim kana dan khobar inna berikut saudari-saudarinya masuknya di sini. Mubtada khobar tidak mungkin ke sini. Masuknya di antara mubtada khobar masuklah kana, masuklah inna. Hafalkan dulu istilah. Baru tawabi. Nah, tawabi itu rumusnya N A T B. N apa? Naat yang tadi itu. Naat. A atof. B et taukid. B badal. Naat atau taukid badal. NATB. Jadi semua marfu'atul asma ada berapa? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tawabi ada 1, 2, 3. Silakan. Pak Tony, terakhir. Jelaskan yang 7 marfu'atul asma. Tawabi ada 4, sebutkan. Bu Ana. Tiha. Jelaskan yang tawabi. Istamir. Pembicaraan kita ada 7 ini ya. Istamir. Istamir. Terakhir. Baik, itu hafalan untuk Sabtu depan. Insya Allah kita mulai dari fa'il ya. Di jumlah fi'liyah. Fa'il dan naibul fa'il jumlah fi'liyah. Baik, itu saja untuk sesi pertama. Silahkan masuk sesi kedua dipandu oleh masing-masing ya. Silahkan kalau sudah beres, bolehlah pulang ya. Nute beres tong wih. Ya, silahkan di apa? Di ini kan dihafalkan 1 tasrif usul,
fa'ala yaf'ulu fa'lan, kedua tasrif furu, fa'ala fa'ala fa'lu yaf'ulu yaf'ulani dan sebagainya. Beres itu usul semuanya ke bawah. Kalau merasa belum hafal, silahkan buka modul Soro praktis. Buka itu kalau merasa belum itu. Kalau sudah beres berarti insya Allah boleh pulang ya. Tapi PR-nya hafalkan nama ini. Ya, hafalkan nama ini dan harus betul-betul katalar. Saat nanti kita mengi'rab mubtada pasti marfu, khobar pasti marfu, isim kana yang 7 ini marfu, kecuali yang 7 bisa kemana-mana ya. Nah, NATB itu bisa ke marfu, mansub, majrur. Perjalanan kita di isim ya, isim yang marfu. Baik, itu saja yang dapat disampaikan. Semoga kita istiqomah dan Allah berikan kemudahan dan Allah berikan pahala bagi kita yang senantiasa ingin belajar terus. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.